Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yali Laila Syarifah dari kelas 12 RPL SMK Cendekia. Kali ini kita masuk pada tahapan ke-19 sampai 23. Saya akan menjelaskan tentang membuat fungsi create dan save untuk tabel siswa, tabel kelas, tabel petugas, tabel SPP, dan tabel pembayaran. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita standby-kan dulu PC kita berada di bagian file SPP admin atau file controller, di mana kita di sini akan membuat sebuah function bernama save untuk halaman file view home siswa. Public function save buka kurung. Ini adalah perintah untuk membuat function bernama save. Setelah itu, di bawahnya ada string this, strip, tutup tag, siswa model, strip, tutup tag. Save ini adalah sebuah perintah. String this, tanda panah, siswa model ini untuk memanggil file siswa model dan memanggil fungsi save bawaan dari public. Kemudian di bawahnya kita masukkan sebuah perintah atau variabel array, yaitu ID siswa. Yang pertama, string this, strip, tutup tag, request, strip, tutup tag, get var, ID kelas. Ini adalah sebuah untuk memanggil file yang ada di database. Setelah itu, kita copy paste saja ID kelas bagian ini ke bawah agar lebih cepat. Setelah itu, sesuaikan dengan nama file yang ada di database atau tabel siswa, yaitu ada ID SPP, NISN, NIS, nama, alamat, dan telepon. Setelah itu, kita panggil filenya atau filenya ID SPP. NISN di sini ada sebuah file bernama ID siswa, tapi kita tidak menuliskannya di sini karena ID siswa itu sudah auto increment di dalam database-nya. Jadi akan secara otomatis berada di halaman web browser tanpa kita memanggil di bagian function ini. Dan terakhir di sini telepon. Setelah itu, kita rapikan terlebih dahulu supaya mudah dibaca atau dipahami. Nah, setelah seperti itu, di sini kemudian enter dan ketikkan session, buka kurung, tutup kurung, strip, tutup tag, save plus data, buka kurung, tutup kurung, tanda petik, tulis pesan berisi data berhasil disimpan. Nah, ini tuh tujuannya ketika user
data dan menambahkan data baru, maka respon dari project atau web ini akan menampilkan data berhasil ditambahkan, diambil dari sebuah session bernama save plus data. Kemudian di bawahnya return redirect buka kurung tutup kurung strip tutup tag to tutup buka kurung tutup kurung string this strip tutup tag base URL titik tanda petik /admin /siswa. Ini berguna untuk memanggil data yang akan ditampilkan setelah melakukan penambahan data atau tampilan yang akan dituju setelah melakukan penambahan tersebut, yaitu tabel siswa. Setelah kita membuat function, masuk ke bagian form siswa di bagian filenya. Dalam siswa ini, kita kopikan sebuah tabel model dari sebuah file yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini kita blok, kemudian paste di dalam folder home siswa. Di sini ini adalah sebuah modal, yaitu sebuah kotak halaman untuk menambahkan data tanpa beralih ke halaman lain. Artinya, kita bisa langsung menambahkan data dalam tampilan halaman web home siswa tanpa beralih ke file lain. Ini adalah judul modal bernama tambah data siswa. Ini adalah fungsi create-nya. Nah, ini adalah isi dari modalnya, berisi from action base URL. Di dalamnya ada sebuah from group yang merupakan tempat atau letak untuk mengisi di data-data yang akan ditambahkan. This kelas ini adalah sebuah data class dan SPP menggunakan bahasa pemrograman atau isinya yaitu terdapat bahasa pemrograman PHP, yaitu menggunakan pengulangan for each dan and for each. Ini agar isi di dalam kelas dan SPP ini terisi secara otomatis tanpa melalui pemasukan dari atau memasukkan tabel dari usernya. Ini sudah disetel ulang atau disetel di dalam projectnya. Jadi pengguna itu tak perlu memasukkan data lagi, data sudah ada di halaman web secara otomatis ini, khusus untuk file atau data kelas dan file atau data SPP. Di dalam tabel siswa seperti itu, kemudian di dalamnya ada from group NISN, ini menggunakan input tipe number, kemudian ID diisi NISN. Nama NISN ini, ID, dan nama ini harus sesuai dengan label from NISN. Kemudian from NISN menggunakan input tipe teks, label form nama menggunakan input teks, alamat menggunakan teks area form nama alamat atau ID-nya alamat harus sesuai. Kemudian di bawahnya ada footer antara menyimpan atau batal. Jadi ini adalah sebuah aksi di dalam label modal. Setelah itu kita masuk ke halaman rows untuk mengisikan penghubung antara project atau halaman yang satu dengan yang lain. Di sini paste saja ada rows post ini menambahkan rows pada form. Kemudian masuk ke Google Chrome, kita masuk ke project milik kita, yaitu di localhost /spp-cendekia/public/admin. Setelah itu kita masuk ke halaman siswa. Nah, di bagian tambah ini akan terdapat sebuah halaman atau ini yang disebut dengan modal kelas. Karena kita sudah menggunakan for each and for each, maka sudah ada isinya. Kemudian diisi dulu NISN, NIS, nama, alamat. Sesuaikan dengan data siswa yang akan ditambahkan. Misalnya nama Salma, alamatnya Singaparna.
Nah, penghubung antara simpan dan close itu untuk membatalkan pekerjaan dan simpan untuk menyimpan data. Nah, data berhasil ditambahkan. Ini yang dinamakan dengan pesan yang diambil dari session get flash data. Setelah itu, kita beralih ke tabel yang lain, yaitu kita buat fungsi dulu di halaman SPP admin. Kita copy saja dari codingan yang sudah saya siapkan. Untuk public function save class, nah di sini di copy kemudian dipaste di project milik kita. Ini sudah berisi data yang sudah disesuaikan dengan tabel kelas atau home class. Kemudian kita masukkan model untuk home class-nya. Copy juga kemudian paste di sini. Adalah sebuah modal, kemudian kita tentukan rows-nya. Kita copy dari rows yang sudah saya siapkan, copy dan paste. Ini juga menggunakan sintaks yang hampir sama. Hanya perlu disesuaikan saja sesuai tabel. Ketika mengklik tambah, maka akan muncul tambah data kelas, nama kelas, dan kompetisi keahlian. Kemudian simpan. Maka akan muncul respon data berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah data yang berhasil ditambahkan. Setelah itu, kita akan melakukan membuat public function save petugas untuk halaman home petugas. Copy dan paste. Ini sudah saya sesuaikan sebelumnya. Ini adalah public function save petugas, sebuah fungsi save bernama save petugas. This petugas model memanggil data petugas model, kemudian memanggil data save bawaan dulu. Public ini ada username, ada username, password, nama petugas, level ini adalah nama file yang perlu dipanggil. Setelah itu kita sisipkan model untuk home petugas. Kita copy dari file yang sudah saya siapkan. Nah, di sini adalah sebuah modal dengan form group nama username menggunakan input tipe teks password, nama petugas teks level input tipe teks, dan serta footer antara close dengan simpan. Setelah itu kita langsung saja membuat sebuah function save untuk home pembayaran. Kita copy dari yang sudah saya siapkan dan paste. Ini kita membuat sebuah fungsi this pembayaran untuk home pembayaran. Memanggil pembayaran, model kemudian memanggil save bawaan dari public. Ini nama filenya sudah disesuaikan dengan tabel pembayaran. Dan kemudian sisipkan model pembayaran di home pembayaran juga. Paste. Nah, ini relasi model dari home pembayaran. Ini si end sectionnya hapus salah satu. Kemudian di sini ada
ada sebuah form group yang perlu kita pahami lebih lanjut, yaitu ada ID petugas, ID siswa, dan ID SPP. ID siswa yang diambil dari sebuah indeks pembayaran. Dari isi siswa, isi dari ID siswanya itu diambil dari siswa indeks pembayaran di bagian SPP admin. Kita lihat indeks pembayaran. Nah, di sini terdapat disk isi siswa dan disk isi SPP. Nah, ini adalah perintah yang dipanggil di bagian modal tadi. Makanya, nanti kita mengklik ID siswa akan muncul secara otomatis. Nah, ini adalah file-file data-data yang perlu ditambahkan di bagian home pembayaran, sesuai dengan tabel pembayaran di database. Setelah itu, kita langsung saja membuat public function untuk bagian save SPP. Di SPP admin, kita copy dari sini, kemudian paste di project milik kita. Nah, ini adalah public function save SPP, sebuah fungsi untuk bagian SPP bernama save SPP. Ini adalah file yang perlu ditambahkan di home SPP. Kita masukkan modal. Nah, kita copy dan paste. Ini adalah modal untuk halaman SPP. Kemudian untuk bagian rows kita sudah disiapkan sebelumnya. Dan ketika kita masuk ke Google Chrome-nya dan kita coba untuk mengecek menambahkan data baru dengan data petugas, kita coba tambahkan, dan data baru username dan password ini bisa diubah. Misalnya Asep 123, passwordnya 123456, dan nama petugasnya misalnya Asep. Level sebagai user, kemudian simpan, close saja, enter. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Data berhasil disimpan. Dan ini hasilnya. Kemudian kita masuk ke bagian SPP dulu. Kita coba tambahkan data baru, ada tahun 2023 dan nominal. Misalnya diisi 100.000, kemudian simpan. Data berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah data kita. ID SPP itu adalah yang sudah terauto increment. Ada ID petugas juga sudah auto increment. ID petugas ini kita masukkan secara alternatif, sedangkan ID siswa sudah terhubung di bagian ID siswa di halaman di tabel siswa. Jadi sudah ada seperti itu. Itu yang membedakan antara for each yang menggunakan for each dengan yang tidak menggunakan for each. Kemudian bulan dan tahun jumlah yang dibayarkan, misalnya 250.000. Kemudian simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat tadi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.